Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan laporan hasil observasi. Sebelum itu, kelompok kami beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama adalah Cindy Olivia Putri, yang kedua Febel Lestari Sembiring, yang ketiga adalah Geode Fernanda, yaitu saya sendiri, yang keempat adalah Indah Wahyuni, yang kelima Melda Aprianti, yang keenam adalah Robiatul Adawiyah, yang ketujuh adalah Sari Maharani, yang kedelapan adalah Syahduwi Puspita Ningrum, dan yang kesembilan yaitu terakhir Fiona Excellence Calvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian informasi dalam teks laporan hasil observasi. Observasi adalah salah satu teknik dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Dalam artian, observasi yaitu kegiatan mengamati, mencermati, atau melihat. Menurut KBBI, observasi yaitu peninjauan secara cermat. Contohnya, sebelum praktik mengajar, para calon guru mengadakan ke sekolah-sekolah. Sedangkan mengobservasi yaitu mengawasi dengan teliti dan mengamati. Contohnya, para astrolog sedang gerhana bulan. Selanjutnya, pengertian observasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada Carl Weck. Definisi observasi merupakan pencatatan, pemilihan, penyusunan, penandaan, penggantian dari serangkaian proses tingkah laku dan suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Yang kedua, Gibson et al. Dan Mitchell MH. Observasi adalah teknik yang bisa dipergunakan untuk menyeleksi derajat dalam menentukan keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Pengamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dibantu dengan metode penelitian yang lainnya. Dan yang terakhir, Nasution. Menurutnya, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Baiklah, selanjutnya saya Syahduwi Puspita Ningrum. Di sini akan menjelaskan tentang sifat teks laporan hasil observasi, di mana sifat teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3, yakni ada bersifat informatif, bersifat komunikatif, dan juga bersifat objektif. Yang pertama, saya akan membahas tentang bersifat informatif, di mana bersifat informatif ini merupakan memberikan sesuatu informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembacanya. Dengan kata lain, memberikan sebuah informasi dari sebuah objek yang diamati oleh si pengobservasi kepada objek yang akan diamati. Yang selanjutnya ada bersifat komunikatif, merupakan di mana teks tersebut biasanya menggunakan bahasa yang mampu membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut, atau dengan bahasa lain seolah-olah membuat kita berandaikan sedang berkomunikasi dengan teks tersebut, yang bertujuan agar isi laporan dalam teksnya tersebut lebih mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, yakni ada bersifat objektif, berarti bahwa laporan hasil teks tersebut harus bersifat faktual atau fakta nyata dan tidak mengada-ngada, dan isinya juga berdasarkan pada informasi-informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Materi selanjutnya yaitu fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi teks laporan hasil observasi adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ciri-ciri yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima,
Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ciri-ciri selanjutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, interpretasi teks laporan hasil observasi. Berikut langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi, yaitu menentukan topik yang akan ditulis, mengumpulkan bahan untuk observasi, melakukan proses observasi, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, menyusun kalimat pembukaan, menulis kerangka disusun berdasarkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa tertentu, mengembangkan kerangka-kerangka laporan menjadi laporan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya adalah definisi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, ada definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Yang ketiga, ada definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang keempat, ada penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada beberapa kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti jenis. Contohnya, ayam jantan. Yang kedua, menggunakan kata penghubung yang menyatakan. Ada beberapa kata penghubung seperti tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Kata tambahan seperti dan, serta, maupun. Kata perbedaan yaitu berbeda dengan. Kata persamaan yaitu seperti halnya dan sebagaimana. Kata pertentangan seperti padahal, sedangkan, namun, tetapi, dan kata pilihan itu seperti atau. Yang ketiga, menggunakan verba relasional. Contohnya ialah, merupakan, yaitu. Yang keempat, adanya kalimat simpleks atau kalimat yang terdiri dari satu verba. Yang kelima, adanya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari dua verba atau lebih. Yang keenam, ada kata kerja aktif untuk menjelaskan perilaku. Yang ketujuh, ada kata benda atau nomina. Yang kedelapan, menggunakan berbagai istilah sesuai topik. Yang kesembilan, ada persamaan kata atau sinonim. Dan yang kesepuluh, teks laporan hasil observasi sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau klasifikasi seperti mamalia adalah binatang yang menyusui, atau kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging.
saya Fiona Excelianceni Kelvin akan menjelaskan poin berikutnya, yakni mengenai jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Nah, untuk jenis-jenis teks laporan hasil observasi di sini terbagi menjadi 3, yakni yang pertama berdasarkan objek yang diamati, kemudian berdasarkan tujuan pembuatan, dan yang ketiga berdasarkan sifatnya. Baiklah, untuk yang pertama, jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan dari objek yang diamati. Di antaranya adalah observasi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kemudian observasi kondisi lingkungan dan juga ekosistem, kemudian observasi keadaan yang sedang terjadi. Nah, misalnya acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan dari tujuan pembuatannya. Di antaranya adalah teks observasi eksposisi, kemudian teks observasi identifikasi, kemudian teks observasi klasifikasi, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Kemudian yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kelima, menulis kalimat penutup. Kemudian, untuk menyusun teks laporan hasil observasi, setidaknya harus melihatkan 5W1H dengan cara uraian sebagai berikut. Yang pertama, what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Untuk membuat teks hasil observasi yang menarik, maka syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi. Adapun syarat tersebut yaitu yang pertama, objek yang diamati harus menarik. Kemudian yang kedua, objektif. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Kemudian yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang efektif dan logis.